Jujur ya, saya itu nggak habis pikir kok bisa Itel ngejual HP ini dengan harga yang sangat murah. Dilihat dari speknya, apa nggak rugi? 1,3 jutaan dapat RAM 8GB, ROM 128GB yang udah bertipe UFS plus prosesor Unisoc Tiger T606. Tapi untuk sekarang harga di official store-nya udah 1,4 jutaan. Itu pun pas waktu flash sale aja. Dan cepet banget habis. Penjualannya pun juga fantastis. Saat video ini dibuat itu udah terjual 7.000 lebih. HP ini bener-bener viral. Hype-nya mengingatkan saya pada zaman Redmi 5A yang dulu dijual 999.000. Itu bener-bener goib. Hitungan detik habis. Dan menurut saya, Itel S23 ini sepanjang sejarah per-HP-an di Indonesia pemecah rekor termurah dengan spek paling gila, susah diterima akal. Memang lagi gila-gilanya Transsion Holdings akhir-akhir ini, yang disitu termasuk Infinix. Brand lain harus berhati-hati nih. Nah, kali ini kita akan review HP ini yang saya pakai udah hampir 2 minggu. Kita mulai dengan apa aja isi dalam boxnya. Sebenarnya umumnya kebanyakan HP lain sih, ada buku panduan, kartu garansi, kabel USB Type-C, kepala charger 10 watt, dapat hardcase transparan, dan SIM injector. Dari segi desain ternyata nggak dilupakan begitu aja ya. Yang biasanya murah, spek bagus, finishing desainnya asal-asalan. Semua itu nggak berlaku di HP ini. Meskipun covernya full plastik tapi dikemas dengan tampilan yang keren. Terlihat dari back covernya yang warna aslinya ini putih, akan berubah warna ke ungu-unguan kalau terkena sinar matahari. Dan perpaduan kontras warna frame kamera bulat hitam dengan back cover berwarna putih menurut saya cakep. Bahasa desainnya itu tegas dengan frame samping flat. Terus untuk sensor media isi di jari udah ada di samping menjadi satu dengan tombol power. Performanya udah termasuk cepat di kelas harganya. Beberapa kali pemakaian selalu akurat. Untuk port USB-nya juga udah Type-C bukan micro USB lagi karena masih banyak tuh. Di kelas harganya itu masih pakai micro USB. Terus untuk speaker yang ada di bagian bawah kualitasnya ya lumayan aja. Bass dan treble-nya itu masih dapet, nggak secempreng Infinix harga murah. Cuma untuk power volumenya memang nggak begitu kencang. Untuk slot SIM bertipe triple slot bukan hybrid, sebuah keuntungan. Storage sudah gede, masih bisa diperluas dengan micro SD. Lanjut ke bagian layar, pakai model layar yang umumnya di harga sekelas yaitu model kamera depan notch. Bezel hitamnya ya seperti kebanyakan HP lain di harga sekelas, terutama di bagian dagunya cukup tebal. Tapi di sini bukan yang tebal banget, masih wajar lah. Ukurannya 6,6 inch, resolusinya SD+, panelnya IPS, dan punya refresh rate 90Hz. Secara kualitas warna udah termasuk lumayan lah, cukup tajam dengan saturasi warna yang keluar. Buat menikmati konten semisal nonton video udah enak, cuma memang kecerahannya nggak begitu tinggi. Mungkin akan jadi masalah untuk kalian yang sering menggunakannya di outdoor di bawah terik sinar matahari, tapi masih cukup kelihatan sih, nggak yang parah banget. Dan kalau itu bukan jadi masalah buat kalian, it's okay aja. Dan juga sayangnya HP ini nggak punya fitur kecerahan otomatis, jadi harus setting manual. Karena nggak punya sensor cahaya. Sebenarnya kalau Itel mau mengakalin softwarenya sih bisa, kayak di Samsung tetap ada fitur kecerahan otomatis meskipun nggak punya sensor cahaya, pakainya kamera depan. Satu lagi fitur yang di beberapa HP Itel ada seperti di Vision 3 Plus dan P40 yaitu pengaturan suhu warna. Di Itel S23 ini malah nggak ada. Kalau urusan responsivitas sentuhan dioperasikan udah nyaman ya, beda kelas lah dengan responsivitas layar HP lokal yang harganya di bawah sejutaan. Apalagi ditambah refresh rate yang udah 90Hz, kerasa lebih smooth saat scrolling. Dan pengalaman saya 90Hz-nya di sini stabil ya, nggak seperti 90Hz di HP yang menggunakan prosesor MediaTek Helio G37. Serasa dipaksakan sering frame. Oh ya, untuk pengaturan refresh rate-nya di sini ada pilihan otomatis. Rekomendasi sih di otomatis aja ya, supaya lebih hemat baterai, nggak digas terus di 90Hz. Kalau untuk urusan multi-touch mendukung 5 titik sentuhan, meskipun belum 10 titik sentuhan, saya rasa udah cukup lah. Sayangnya kalau ketemu aplikasi real drum, delay-nya kerasa cukup parah. Memang ada beberapa HP dari brand lain kejadiannya sama kayak HP ini, contoh aja itu Realme buat ngegame aman, tapi kalau ketemu real drum itu delay.
Di bagian software pakai UI customan dari itel sendiri bernama itelOS versi 8.6.0 yang berbasis Android 12. Jadi belum versi yang baru saat ini yaitu 13. Dan masalah update versi Android brand seperti itel ini ya jangan berharap lebih, lupakanlah. Sangat kecil kemungkinan dapat update versi Android. Secara interface mirip dengan saudaranya yang sama-sama dari naungan Transsion Holdings yaitu Tecno dan Infinix. Aplikasi bawaan masih ada bloatware, tapi untungnya semua yang nggak penting itu bisa di-uninstall, jadinya lebih clean. Fitur radio juga ada, cuma seperti biasa harus nancepin handsfree sebagai antena. Sistemnya itu memakan RAM nggak begitu rakus, sekitar 2 GB-an, jadi sisa dari total RAM 8 GB masih longgar. Dan masih bisa ditambah lagi dengan fitur fusion memory sampai 8 GB. Jadi totalnya 16 GB. Tapi fitur ini menurut saya nggak guna sih, gimmick aja, nggak begitu pengaruh ke performa. Lanjut ke bagian hardware, poin ini menjadikan HP ini terkuat di harga sekelasnya yang susah ditandingi brand lain. Dan untuk saat ini belum ada lawan. Di otaknya prosesor UniSoC Tiger T606, RAM 8GB, ROM 128GB, dan bikin gilanya lagi, storage-nya udah bertipe UFS 2.2. Dilihat dari storage test dapat skor 35 ribuan, dimana MMC 5.1 itu dapatnya antara 10.000 sampai 15 ribuan. Sayang banget ya, storage yang udah bertipe UFS 2.2 ini nggak dijadikan point selling yang diiklanin oleh itel. Padahal ini sangat penting banget loh. UniSoC T606 ini punya konfigurasi 2 kali ARM Cortex A75 plus 6 kali ARM Cortex A55 yang semua clock speednya sama rata di 1,61 GHz. Fabrikasinya 12 nanometer, jadi bukan yang A73 plus A53 lagi ya. Di sini saya udah melakukan beberapa tes benchmark, diantaranya AnTuTu benchmark versi 9.4.4 dapat skor 218 ribuan dengan rincian skor CPU 57 ribuan dan GPU 34 ribuan. Di AnTuTu versi 10 harusnya sih bisa lebih tinggi ya skornya. Terus 3D Mark di mode White Lab Stress Test untuk tes GPU dapat skor standarnya UniSoC Tiger T606. Yang perlu digarisbawahi di sini punya kestabilan yang udah termasuk mantap, 98,6%. Kemudian CPU throttling test selama 30 menit juga stabil, throttled ke 87% aja. Dari tes benchmark di atas memang UniSoC T60 ini udah paling kuat ya di harga di bawah 1,5 jutaan. Buat penggunaan harian macam chatting, sosmed, buka-buka marketplace udah sangat mumpuni. Tambah kesininya lagi pengaruh dari storage UFS 2.2-nya, itu kerasa sangat beda signifikan dibanding yang masih bertipe MMC. Buka-buka aplikasi, file yang disitu butuh speed read kerasa lebih gegas. Install aplikasi dari Play Store yang disitu butuh speed write juga kerasa cepet. Soal performa, prosesor UniSoC Tiger T606 menurut saya batas minimal dipakai nyaman di zaman sekarang. Kalau MediaTek Helio G35, G37 itu pas-pasan lebih ke kurang. Cocoknya buat penggunaan harian ringan aja. Terus bagaimana kalau diajak ngegame? Pertama kita tes Mobile Legends. Settingan rata kanan yang didapatkan di serba tinggi, jadi belum dapat grafis ultra dan juga belum bisa refresh rate di atas 60 fps. Percobaan pertama kita atur rata kanan ala HP ini dengan shadow dan mode SD on. Alhasil dapat FPS rata-rata 55,9 fps. Tapi itu nggak stabil ya, pas lagi sepi sih bisa dapat 56-60 fps. Tapi kalau pas lagi war tipis-tipis drop 50-55 fps. Dan kalau udah rame banget fps naik turun sampai 45 fps. Kalian bisa lihat sendiri grafik FPS-nya. Sebagai catatan ya, ini mainnya di rank mythic, banyak pakai skin, sering ngumpul war, jadi sering nampilin efek. Jadi itu lebih berat dibanding yang masih rank epic ke bawah. Nah, untuk pengalaman yang lebih nyaman setting di bawahnya aja. Contoh aja grafik sedang, itu lebih stabil FPS-nya. Dapat rata-rata 58,5 fps. Turun-turunnya sih di 55 fps. Pas late game yang ramai banget bersamaan dengan lore, FPS turun sampai 52 fps. Overall masih nyaman ya, karena seringnya itu dapat 57 sampai 60 fps. Dan kalau pengen lebih mulus lagi ya setting di grafik rendah aja. Dijamin itu enak banget. Untuk suhu juga termasuk gak panas ya, anget-anget wajar. Settingan grafik sedang main selama sejam, suhu mentok di 39 derajat aja. Itu mainnya pakai jaringan data seluler. Kalau pakai wifi lebih adem lagi.
Kemudian kalau untuk game PUBG Mobile, settingan yang didapat mentok di SD High. Kalau mau frame rate ultra, grafik diturunin ke balance. Tapi di sini kita tes di smooth ultra aja. Untuk gyro jalan ya, tapi memang kerasa delay. Wajar karena gyronya itu masih pakai software bukan hardware. Dapat FPS rata-rata di 39,6 FPS dan itu stabil. Jadi masih sangat playable. FPS drop jelas masih ada, tapi itu jarang. Turun-turunnya mentoknya di 35 FPS. Kalian lihat sendiri aja lah grafik FPS-nya. Untuk suhu di sini anget-anget aja, mentok di 40 derajat Celcius. Sebenarnya agak maksa ya main Genshin Impact di HP yang harganya itu cuma 1,3 jutaan, tapi nggak apa-apa lah kita coba. Settingan jelas pakai lowest untuk FPS dinaikin ke 45 FPS nyesuaiin dengan kelas prosesornya. Ternyata masih sangat playable, dapat FPS rata-rata di 27,4 FPS. Seringnya sih di 25 sampai 26 FPS. Kalau lagi battle turun sampai 22 FPS. Dan susah banget ya dapat di atas 35 FPS. Overall masih terbilang oke, bahkan paling oke ya kalau kita bandingkan dengan HP yang harganya sekelas. Yang saya yakin nggak akan bisa lebih dari kemampuan HP ini. Untuk suhu di sini levelnya hangat ke panas ya, bukan yang panas banget, yaitu di 42 derajat Celcius. Selama 30 menit lebih suhunya segitu-gitu aja. Lanjut kita lihat di bagian kamera. Jadi ITEL S23 ini punya kamera beresolusi 50 megapiksel dengan sensor Samsung S5K Gen1. Sensor yang biasanya memang sering digunakan di HP-HP yang kelasnya itu menengah ke bawah dan entry level. Terus yang satunya lagi, ini anggap aja itu kamera hiasan. Terus untuk kamera depan itu punya resolusi 5 megapiksel. Untuk menu-menunya di sini ada video singkat, terus video. Di mode video kita lihat bisa merekam hingga resolusi Full HD. Yang pasti itu 30 fps. Terus untuk kamera depan ya ini sama aja ya, di Full HD 30 fps. Menu lainnya ada foto, terus potret, super malam dan lebih ada seperti ini. Tambahkan AR, SD atau 50 megapiksel Pro. Ternyata di sini ada yang namanya itu manual fokus dan juga ada shutter speed. Tapi ini hanya sampai 1/6 detik aja, nggak sampai 1 detik. Nah, untuk hasil foto dan videonya kalian langsung bisa lihat aja sebagai berikut. Nah, untuk hasil kameranya di sini terhitung bagus ya kalau bandinginnya dengan HP lain yang sama pakai prosesor UniSoC. Karena kita tahu sendiri, kemampuan ISP dari UniSoC itu tak sebaik prosesor lain macam MediaTek atau Snapdragon. Yang rata-rata hasilnya memang kurang. Sampai saat ini yang bisa memaksimalkan cuma Realme. Tapi ternyata ITEL ini juga bisa memaksimalkan. Karakter warnanya di sini natural, nggak seperti Realme yang lebih ditajemin. Detailnya juga dapet, dynamic range juga udah lumayan. Sebagai catatan, mending mode AI-nya dimatiin aja. Karena kalau aktif objek foto seperti bangunan yang backgroundnya langit, hasilnya itu malah oversaturated. Kontras warnanya itu berlebihan. Kalian lihat perbandingan hasilnya dengan mode AI off. Tapi kalau objek dekat macam bunga itu hasilnya lebih bagus mode AI-nya aktif. Kalau untuk hasil kamera depan ya sekedar cukup lah, levelnya asal masih jelas buat video callan. Di kondisi low light ternyata hasilnya nggak seburuk dengan apa yang saya bayangkan. Warnanya cukup akurat, detailnya masih bisa keangkat dengan noise yang nggak begitu parah. Intinya masih oke lah untuk harga sekelas. Overall sih hasil fotonya udah lumayan di harga sekelas, nggak seburuk hasil dari Samsung Galaxy A03. Kalau hasil foto ada beberapa brand yang udah bisa memaksimalkan, berbeda dengan hasil video yang rata-rata HP berprosesor UniSoC itu karakternya sama aja, entah itu di Realme. Warna meleset, gelap, detailnya kurang. Tapi di luar dugaan, ITEL ini bisa beda. Karakter warnanya itu udah cukup akurat dengan dynamic range yang bisa dihandle. Cuma tetap di bagian detail masih sama penyakitnya. Kurang. Pengalaman saya hasil video dari HP berprosesor UniSoC itu seperti resolusi SD 720p yang di upscale ke resolusi Full HD 1080p. Untuk kualitas mikrofonnya gimana menurut kalian? Silahkan kalian nilai sendiri. Nah, ini kita coba untuk autofokusnya. Oke. Ya udah lumayan ya. Sedangkan ini untuk hasil perekaman video dari kamera depannya, resolusinya itu sama
yaitu Full HD ini 35. Terakhir di sektor baterai, HP ini punya kapasitas standarnya di zaman sekarang yaitu 5000 mAh. Di tes menggunakan aplikasi PCmark dapat baterai life 15 jam lebih. Terbilang awet dibanding HP lain dengan kapasitas sama. Dan ingat ya, di sini saya tesnya pakai jaringan data seluler. Kalau pakai jaringan WiFi itu bisa lebih awet lagi. Ketahanan saat digunakan harian tergantung usernya dan digunakan untuk apa aja. Hasilnya bisa beda-beda. Sebagai gambaran, Mobile Legends settingan medium high selama 1 jam berkurang 14%. PUBG Smooth Ultra selama 1 jam berkurang 19%, Genshin Impact lowest 45 fps selama 1 jam berkurang 20%. Dan semuanya itu menggunakan jaringan data seluler. Nah, untuk pengisian dayanya dari 3% sampai 100%, menggunakan charger bawaan 10 watt memerlukan waktu 3 jam 5 menitan. Memang harus bersabar. Bukan jadi masalah kalau ngisinya malam hari ditinggal tidur. Dan saya coba pakai beberapa charger lain yang sudah support fast charging kayak punya itel P40 yang 18 watt, punya Infinix dan Universal, daya masuknya sama aja, mentok di 10 watt aja atau rata-rata yang masuk 8,5 watt. Jadi fix, itel S23 ini memang belum support fast charging. Terlepas dari kekurangan yang harusnya ada seperti kecerahan otomatis, itu masih bisa tertutupi dari banyak kelebihan yang dipunyai HP ini. Kalau ada yang bilang, sayang minusnya NFC, belum fast charging, ingat harga bre. 1,3 jutaan mau paket komplit ya nambah duit. Dan menurut saya itu hal yang masih wajar. Kalau kalian punya tuntutan dua aspek itu ada di harga segini, itu berarti kaliannya sendiri yang gak wajar, kebangetan. Oke, sekian itu aja ya untuk video kali ini, review itel S23. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya.